Sekelompok semut, beraninya kau menghalangi jalanku. Lu Yun mencibir, dan dalam sekejap, ia menyerbu ke depan para prajurit perunggu. Ia melambaikan telapak tangannya dengan santai dan menjatuhkan para prajurit perunggu yang menyerbu di depan. Dor, dor, dor. Setelah beberapa suara teredam, para prajurit perunggu yang terpental jatuh terbanting ke tanah, dengan beberapa retakan di tubuh mereka. Namun, mereka segera berdiri kembali dan terus menyerbu Lu Yun. Pertahanannya cukup kuat, pikir Lu Yun dalam hati. Meskipun aura para prajurit perunggu ini hanya berada di level terendah keabadian tingkat pertama, pertahanan mereka sangat kuat. Aku hanya menyerang mereka dengan santai, tetapi aku tidak membunuh mereka sepenuhnya. Layak menjadi tanah harta karun alam semesta Chengsu. Bahkan para prajurit yang menjaga buah abadi itu sangat kuat. Lu Yun tidak bertarung sampai mati dengan para prajurit perunggu ini, melainkan menggunakan keunggulan kecepatannya untuk bergegas ke ujung koridor. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dan dalam sekejap ia melampaui guru Tao Anxing dan yang lainnya, lalu bergegas menuju pintu masuk tangga. Pendeta Tao Anxing dan yang lainnya menatap kepergian Lu Yun, merasakan emosi yang campur aduk. Mereka tidak merasakan apa-apa saat melihat Lu Yun pergi, tetapi ketika melihat pendeta Tao Xuantian juga pergi bersama Lu Yun, mereka mulai merasa cemburu dan iri. Orang tua Xuantian ini sungguh beruntung. Dia benar-benar bisa mendekati Lu Yun, kata seseorang dengan nada masam. Ya, sekarang dia mungkin bisa mendapatkan giok ilahi Taixuan terakhir di bawah perlindungan Lu Yun, sahut yang lain. Hei, dari 4 giok ilahi Taixuan di alam Taixuan, aku khawatir 3 di antaranya akan jatuh ke tangan Lu Yun dan orang-orang di sekitarnya. Hanya 1 yang akan didapatkan oleh Master Tao Yuan Mofei. Semua orang merasa tak berdaya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Lu Yun begitu kuat sehingga mereka hanya bisa menyaksikannya mendapatkan keuntungan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu Lu Yun dan Master Tao Xuantian bergegas ke pintu masuk tangga, mereka dihentikan oleh 9 prajurit berbaju besi yang memancarkan cahaya kemasan. Dengan kilatan cahaya kemasan, 9 prajurit berbaju zirah emas muncul dari udara tipis, menghalangi jalan Lu Yun dan Master Tao Xuantian. Zirah para prajurit ini lebih megah daripada prajurit perunggu sebelumnya, dan cahaya kemasan mengalir, samar-samar memperlihatkan tekanan yang kuat. Lu Yun mengangkat alisnya sedikit. Aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada para prajurit perunggu. Sepertinya aku harus sedikit lebih serius, pikirnya dalam hati. Ia tidak menghunus pedangnya, melainkan hanya mengayunkan telapak tangannya, lalu cahaya ilahi berwarna-warni yang cemerlang menyeruak keluar bagai air pasang, menghantam beberapa prajurit emas yang ada di garis depan. Dor, dor, dor. Para prajurit emas itu jatuh tersungkur ke tanah, dan bekas pedang sedalam sekitar 1 inci muncul di baju zirah emas mereka. Namun, mereka segera berdiri kembali tanpa terpengaruh, dan terus menyerbu ke arah Lu Yun. Lu Yun melesat dan menangkis mereka lagi, diam-diam terkejut, kekuatan tempur dan pertahanan para makhluk abadi tingkat kedua juga sangat menakjubkan. Sepertinya fondasi istana Zhengxuan ini bahkan lebih dalam dari yang kukira. Jie Lingxuanmu pernah berkata bahwa para prajurit berbaju besi ini mirip dengan boneka di alam semesta yang kacau, dan nilai boneka abadi tingkat kedua jauh melebihi senjata kekaisaran abadi kelas atas. Istana Zhengxuan ternyata memiliki begitu banyak boneka abadi tingkat kedua, yang membuatnya semakin berhasrat untuk mendapatkan buah abadi dari pohon suci tersebut. Aku harus mendapatkan buah peri. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Lu Yun, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terus bergegas menuju ujung tangga. Para prajurit berbaju zirah emas di belakang mengejar dengan ketat. Setiap beberapa meter, seorang prajurit berbaju zirah emas baru akan muncul, mencoba menghentikan Lu Yun. Lu Yun tak terhentikan sepanjang jalan, dengan mudah menangkis gelombang demi gelombang prajurit berbaju emas. Ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, di satu sisi karena ia khawatir, dan di sisi lain ia ingin menguji kekuatan sejati para prajurit berbaju emas ini. Saat ia terus maju, jumlah prajurit berbaju besi emas meningkat, akhirnya mencapai 81. Kau benar-benar mengagumiku, Lu Yun mencibir dan melihat ke arah ujung tangga. Di sana, ia melihat sebuah singgasana kuno, yang di atasnya diletakkan sebuah token kuno dan liontin giok yang memancarkan cahaya redup. Giok ilahi Taixuan, Lu Yun mengenali liontin giok itu sekilas. Ia sangat gembira, akhirnya menemukannya. Selama ia memberikan giok ilahi Taixuan ini kepada Master Tao Xuantian, giok itu akan membantunya menembus keabadian dan memperoleh ajaran sejati Kaisar Taixuan. Akan tetapi, 81 prajurit berbaju besi emas mengelilinginya, mencegahnya mendekati tahta. Repot sekali, Lu Yun mulai sedikit tidak sabar. Dia sebenarnya tidak ingin menggunakan pedang surgawi, tetapi sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakannya dengan serius. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun menjerit pelan, dan pedang Tianxing di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Energi pedang yang mengerikan itu melesat dalam sekejap, menenggelamkan semua prajurit berbaju zirah emas di sekitarnya. Ledakan, terdengar suara ledakan keras dan cahaya kemasan memercik kemana-mana. Para prajurit berbaju zirah emas di dekat Lu Yun langsung terpotong-potong oleh energi pedang yang mengerikan, berubah menjadi serpihan-serpihan yang berserakan di tanah. Para prajurit berbaju zirah emas yang sedikit lebih jauh juga terhempas oleh energi pedang dan jatuh dengan keras ke tanah. Baju zirah emas mereka retak-retak, dan jelas mereka telah terluka parah. Di antara 81 prajurit berbaju besi emas, tidak ada satupun yang utuh. Master Tao Xuantian berdiri di samping, menyaksikan Lu Yun menunjukkan kekuatan ilahinya, dan dipenuhi rasa iri.
Ia semakin bertekad untuk mendapatkan warisan Kaisar Taixuan. Pada saat ini, sebuah suara lantang tiba-tiba terdengar, sungguh teknik pedang yang hebat. Kau layak menjadi jenius dari Chaos Universe. Lu Yun menoleh ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh berbaju besi hitam berjalan perlahan menuruni tangga. Sosok itu penuh kelincahan, seolah menyatu dengan langit dan bumi, memberi orang perasaan yang tak terduga. Siapa kamu? Lu Yun bertanya dengan waspada. Akulah Yu Lingshan, yang bertanggung jawab melindungi pohon-pohon suci dan buah-buahan abadi di daerah ini. Sosok berbaju zirah hitam itu tersenyum dan berkata, para prajurit berbaju zirah itu semuanya adalah bawahanku. Dewa pengendali roh. Hati Lu Yun tergerak, dan dia teringat Jie Lingxuanmu pernah berkata bahwa ada 5 dewa pengendali roh di istana Zhenxuan, menjaga wilayah yang berbeda, dan pohon suci serta buah peri juga berbeda. Ya, masih ada 4 dewa pengendali roh sepertiku. Dewa pengendali roh itu tampaknya melihat kebingungan Lu Yun dan menjelaskan, kami awalnya diciptakan oleh klan Dewa Chensu, dan kemudian Kaisar Dewa Taixuan menjadi tuan baru kami. Mata Lu Yun berkilat, ia menyadari bahwa dewa roh ini bukanlah tubuh daging dan darah, melainkan tubuh roh yang istimewa. Klan Dewa Chensu, hati Lu Yun tergerak. Roh dunia Xuanmu pernah berkata bahwa telah terjadi bencana di alam semesta Chensu, yang menyebabkan istana Zhenxuan terhanyut ke alam semesta yang kacau. Apakah kamu tahu situasi di alam semesta Chensu? Tanya Lu Yun cepat-cepat. Apa sebenarnya yang terjadi di alam semesta Chensu? Tanya Lu Yun, dengan nada mendesak. Roh kekaisaran tertawa terbahak-bahak, suaranya bagai lonceng raksasa, membuat gendang telinga Lu Yun berdengung. Anak muda, terlalu ingin tahu itu tidak baik. Alam semesta ini sangat dalam, bagaimana kau bisa menebaknya dengan mudah? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa alam semesta Chaos dan 2 alam semesta lainnya dulunya merupakan satu kesatuan. Kemudian, karena sebuah kecelakaan, mereka terbagi menjadi 3 bagian, dan kekuatan mereka sangat terpukul, yang menyebabkan kemunduran mereka. Situasi alam semesta Chensu mirip dengan keadaan sebelum ketiga alam semesta terpecah. Semuanya milik semesta 1000 kecil. Pemisahan dan penggabungan kekuatan adalah hukum alam semesta. Ketika Anda benar-benar melangkah keluar dari alam semesta yang kacau, Anda akan secara alami memahami detailnya. Mengetahui terlalu banyak sekarang akan mengganggu hati tahu Anda. Lu Yun menghela napas setelah mendengar ini. Meskipun ia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia samar-samar menduga bahwa alam semesta juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, dan alam semesta yang kacau hanyalah tingkatan terendah dari alam semesta kecil, dan di atasnya terdapat alam semesta besar yang bahkan lebih luas. Namun, ia segera menahan pikirannya. Ia tahu bahwa masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Apakah para prajurit berbaju zirah emas ini juga diciptakan oleh orang-orang kuat dari alam semesta Chengsu? Lu Yun mengalihkan perhatiannya kepada para prajurit berbaju zirah yang dikalahkannya. Ya, Yu Lingshan mengangguk, prajurit-prajurit berbaju besi ini bertugas melindungi pohon suci dan buah abadi, sekaligus melatih para guru Tao dari klan Chengsu. Dibandingkan dengan Master Dao Penentang Langit dari alam semesta Chaosmu dan Master Dao Penentang Langit dari Chengsu Protoss, terdapat perbedaan yang sangat besar. Ini bukan hanya masalah bakat pribadi. Lebih penting lagi, kondisi alam semesta berbeda, dan sumber daya yang dapat disediakannya juga berbeda, sehingga kekuatannya secara alami tak tertandingi. Lu Yun memandangi pecahan-pecahan emas yang berserakan di tanah dan berpikir dalam hati, para prajurit berbaju besi ini memang objek latihan yang sangat baik. Jika ia bisa sering bertarung dengan mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatannya. Ada banyak tempat seperti Istana Zhenxuan di klan Dewa Chengsu, jadi jumlah guru Tao yang mengerikan dan menantang surga jauh di luar imajinasimu, lanjut Yu Lingshan, dengan nada bangga. Lu Yun tidak puas dan bertanya, lalu apa levelku di antara klan Dewa Chengsu? Roh kekaisaran mengamati Lu Yun dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, kau memang makhluk unik di alam semesta kekacauan, dan tak seorang pun bisa menandingimu. Tapi jika kau berada di klan Dewa Chengsu, kau mungkin akan berada di level yang sama dengan Master Tao Anxing dan yang lainnya. Mendengar ini, Lu Yun tidak patah semangat, malah justru menyalakan semangat juang yang membara. Alam semesta Chensu begitu kaya akan warisan dan penuh dengan orang-orang hebat. Bukankah ini tantangan yang luar biasa? Kamu telah lulus ujian pertama dan berhak memetik buah peri, tetapi ini bukan berarti kamu bisa mendapatkannya. Selanjutnya, ada ujian lain yang menantimu. Dewa Yuling tiba-tiba mengganti topik. Ujian apa? Tanya Lu Yun cepat-cepat. Kau akan tahu nanti. Yu Lingshan merahasiakannya. Ngomong-ngomong, kau juga pasti penasaran tentang asal-usul buah abadi ini, kan? Lu Yun mengangguk. Dia memang penasaran dengan buah ajaib ini. Ini bukan buah abadi biasa, melainkan buah suci yang mengandung aturan surgawi tingkat tinggi. Ini adalah harta karun yang dapat membantu Kaisar Dao Abadi menjadi orang suci Dao tertinggi. Setiap pohon suci hanya dapat menghasilkan satu buah Dao suci, dan itu telah mencapai batasnya. Sudah lama tidak ada yang datang ke Istana Zhenxuan, jadi banyak buah Dao suci telah terkumpul. Masa pematangan buah Dao suci di 5 wilayah berbeda-beda. Yang terpendek adalah 10 miliar tahun, dan yang terpanjang bahkan mencapai triliunan tahun. Jika Anda bisa memetiknya, pasti tak ternilai harganya. Namun, seseorang yang tidak bersalah, tetapi ia bersalah karena memiliki harta karun. Harta karun yang begitu berharga juga akan menarik keserakahan orang lain. Lu Yun mencibir, aku tidak takut dengan ancaman. Kalau mereka mau,
aku bisa menukar buah dao suci dengan mereka. Tapi kalau mereka mau menggunakan kekerasan, aku tidak akan takut. Dewa Roh Kekaisaran berhenti berbicara dan sosoknya perlahan menghilang. Lu Yun berjalan ke singgasana dan mengambil token kuno itu. Bahan token itu sangat istimewa, hangat saat disentuh, dan memancarkan aroma samar, yang sangat mirip dengan aroma pohon suci. Lu Yun memurnikan token itu, dan sebuah pola ilahi muncul di dahinya, mendapatkan otoritas untuk memetik buah dao suci. Batasan pertahanan di sekitar pohon suci juga menghilang, tidak lagi menghalanginya. Lu Yun mengirim pesan kepada Taois Xuantian, giok ilahi Taixuan ini seharusnya sengaja diatur oleh senior Jieling. Kamu harus menerimanya. Meskipun guru Tao Xuantian telah menebaknya dalam hati, ia masih sangat gembira saat itu. Ia mengambil giok ilahi Taixuan dan menyimpannya dengan hikmat. Lu Yun membawanya kembali ke koridor ruang waktu. Anehnya, sebuah token muncul kembali di singgasana, yang berarti token itu hanya mewakili otoritas, bukan keunikan. Ketika Taois Anxing dan yang lainnya melihat Lu Yun kembali dengan pola ilahi tambahan di antara alisnya, mereka segera memahami bahwa ia telah melewati tantangan, memperoleh token, dan memperoleh wewenang untuk memetik buah dao suci. Selamat, rekan Taois Lu Yun. Taois Anxing dan yang lainnya maju untuk mengucapkan selamat kepadanya. Lu Yun mengangguk pelan kepada Master Tao Anxing dan yang lainnya sebagai salam, lalu berjalan lurus menyusuri koridor ruang waktu dan tiba di puncak hutan suci. Ia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan Master Tao Xuantian ke dalam senjata ajaib gua. Hutan suci ini tampak damai, tetapi siapa yang tahu bahaya apa yang tersembunyi. Lu Yun tidak berani gegabah. Jika ada keadaan darurat, ia takut tidak akan mampu menjaga Master Tao Xuantian. Taois Anxing dan yang lainnya memandangi kepergian Lu Yun, merasakan emosi yang campur aduk. Mereka tentu saja tidak berani bertanya tentang keberadaan giok ilahi Taixuan. Bukankah itu berarti bertanya dengan sengaja? Jieling Xuanmu telah menempatkan giok ilahi Taixuan di atas tahta. Bagaimana mungkin orang lain mendapatkannya sebelum Lu Yun? Lagi pula, sesuai dengan niat Jieling Xuanmu, Lu Yun hanya bisa mengambil satu. Bukankah sisanya akan lebih murah bagi Taois Xuantian? Guru Tao Xuantian ini sungguh beruntung. Salah satu guru Tao tak kuasa menahan diri untuk mendesah, Jieling Xuanmu jelas-jelas menyukainya. Benar, sahut seorang guru Tao lainnya, meskipun guru Tao Xuantian hanyalah seorang guru Tao Hedao, pencapaiannya dalam Dao deduksi sudah setara dengan Kaisar Tao Busuanzi. Kini setelah beliau mendapatkan giok ilahi Taixuan, saya khawatir beliau akan melangkah lebih jauh dan bahkan mungkin melampaui Kaisar Tao Busuanzi. Setelah Lu Yun memasuki hutan pohon suci, ia mendapati para prajurit berbaju zirah dan penghalang yang sebelumnya menyerangnya telah menghilang. Tanda di dahinya seperti tanda masuk, yang memungkinkannya untuk bebas mendekati pohon suci manapun. Ini terlalu mudah, dan Lu Yun merasa ada yang tidak beres. Jieling Xuanmu dan Yu Lingsen pernah berkata bahwa memetik buah suci bukanlah tugas yang mudah. Sekarang tampaknya masalahnya mungkin terletak pada proses memetiknya. Lu Yun tiba di sebuah pohon suci, dan wangi yang harum memenuhi wajahnya, menyegarkan hatinya. Aku merasakan kekuatanku tampak sedikit meningkat, dan luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh penggunaan paksa tubuh aturan sebelumnya benar-benar disembuhkan oleh nutrisi dari wewangian ini. Bagus sekali, seru Lu Yun, ini memang benda suci. Buah-buah suci ini tampaknya tidak memiliki atribut yang berbeda, artinya, apapun atribut atau jenis kekuatan aturannya, buah-buah ini dapat diperkuat. Tak heran jika Kaisar Dewa Kuno dan Kaisar Jing Guang Dao begitu bersemangat untuk mendapatkannya. Setelah tiga alam semesta terpecah, jalur kultivasi menjadi sangat sulit. Alam keabadian keempat dan kelima hampir mencapai batas alam semesta yang kacau. Menerobos ke tingkatan suci Tao tertinggi bahkan lebih sulit lagi. Buah dao suci dari Istana Zhengshuan tidak diragukan lagi merupakan kunci untuk menembus hambatan ini. Meskipun buah dao suci mungkin tidak berguna bagi Lu Yun saat ini, ia yakin cepat atau lambat ia akan mencapai keabadian. Pada saat itu, buah dao suci ini akan menjadi harta karun untuk meningkatkan ranah kultivasi kekuatan aturan. Kalau begitu, ayo kita ambil sebanyak mungkin. Lu Yun berpikir dalam hati, sebagian akan kugunakan untuk berdagang, dan sebagian lagi akan kusimpan untuk meningkatkan kekuatanku. Ia mengulurkan tangan dan memetik buah dao suci di dahan, yang memancarkan kilau memikat. Dengan petikan lembut, buah dao suci jatuh ke tangannya. Rasanya hangat saat disentuh, dan kekuatan murni langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Lu Yun merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Akan tetapi, saat dia hendak memurnikan dan menyerap kekuatan ini, buah dao suci di tangannya tiba-tiba lenyap begitu saja dan muncul kembali di dahan pohon seolah-olah tidak pernah pergi. Lu Yun tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk memetik buah dao suci lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Begitu buah dao suci meninggalkan cabang, ia akan otomatis kembali ke posisi semula dan tidak bisa diambil sama sekali. Sepertinya masalahnya memang ada di petik. Lu Yun mengerutkan kening dan mulai mencoba berbagai cara. Pertama, ia menggunakan kekuatan magisnya untuk membungkus buah dao suci dan mencoba mengambilnya dengan paksa, tetapi buah dao suci itu lolos dari celah kekuatan magisnya seperti ikan loah dan kembali ke dahan. Ia kemudian mencoba mengambilnya dengan senjata magis, tetapi hasilnya tetap sama. Lu Yun tidak mempercayainya, jadi ia mencari beberapa bahan khusus dan ingin menyegel buah dao suci. Namun, begitu bahan-bahan ini bersentuhan dengan buah dao suci, mereka akan cepat membusuk dan berubah menjadi bubuk. Setelah mencoba ratusan cara, Lu Yun tetap tidak berhasil. Seiring berjalannya waktu, Lu Yun semakin cemas.
Ia mendongak dan mendapati guru Tao Anxing dan yang lainnya sudah bergegas ke tangga. Diperkirakan tim lain yang lebih kuat akan segera mendapatkan hak untuk memetik buah. Lu Yun mencoba berulang kali, tetapi ia tetap tidak berhasil mendapatkan buah Dao Suci. Keringat mengucur deras dari dahinya, dan ia semakin cemas. Di kejauhan, Master Dao Anxing dan yang lainnya sudah menaiki tangga, dan sosok tim lain juga samar-samar terlihat. Waktu hampir habis, dan Lu Yun punya ide dan menarik Master Dao Xuantian keluar dari dunia Dao Pedang Terpadu Agung. Pendeta Tao Xuantian sedang duduk bersila, memegang liontin giok sebening kristal di tangannya, yang merupakan giok ilahi Taixuan. Ia mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan keras. Tiba-tiba ia ditarik keluar oleh Lu Yun. Awalnya ia tertegun, lalu mengeluh, "Lu Yun, apa yang kau lakukan? Aku sedang mempelajari giok ilahi Taixuan ini. Tempat yang rusak ini penuh bahaya. Bagaimana kalau ada yang tahu?" Situasinya gawat, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Lu Yun menyela perkataan Master Tao Xuantian, menunjuk buah Dao Suci di pohon, dan segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan ini, Master Xuantian berjalan ke depan pohon suci, mengamati buah Dao Suci dan pohon suci dengan saksama, menyentuh dagunya, dan berkata, "Sepertinya kesulitan sebenarnya dari ujian Istana Zhengxuan ini terletak pada memetik buah Dao Suci. Menurutku, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Mungkin dibutuhkan beberapa keterampilan." Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Pohon ilahi jalan suci ini kemudian jatuh ke tangan Kaisar Ilahi Taixuan. Kau mewarisi warisannya, jadi mungkin kau bisa menemukan cara untuk memecahkannya." Lu Yun juga memikirkan hal ini, tetapi warisan Kaisar Taixuan begitu luas sehingga ia tidak dapat menemukan metode yang sesuai untuk sementara waktu. Ia menghela napas, "Sekarang kita hanya bisa bertukar pikiran." Master Tao Xuantian tertawa, "Bocah, kau menyelamatkan hidupku, benda kecil ini tidak ada apa-apanya. Biar aku saja yang menyimpulkannya." Setelah itu, ia duduk bersila, menangkupkan kedua tangannya, dan mengerahkan metode deduksinya secara ekstrim, dan aura misterius pun menyebar. Lu Yun berdiri berjaga di samping mereka, diam-diam mengamati Dao Master Xuantian dan buah Dao Suci. Ia mencoba menggunakan tanda otoritas di antara alisnya untuk mendekati buah Dao Suci, tetapi mendapati tanda ini tidak membantu untuk mengambilnya. Seiring berjalannya waktu, napas Master Tao Xuantian semakin tak teratur. Wajahnya yang semula kemerahan berubah pucat, rambutnya memutih dengan cepat, kerutan muncul di kulitnya, dan ia tampak menua puluhan tahun dalam sekejap. Lu Yun terkejut. Tingkat buah Dao Suci ini jauh melampaui imajinasinya. Deduksi paksa Dao Master Xuantian telah melampaui batas kemampuannya. Master Xuantian Dao menahan napas dan perlahan membuka matanya. Ia tampak tua dan rapuh, bagaikan lilin yang tertiup angin. Lu Yun bergegas maju dan perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan aturan kehidupan yang kaya ke dalam Master Xuantian Dao untuk menebus sumber kehidupannya yang hilang. Pengendalian Lu Yun atas kekuatan aturan kehidupan mendekati sempurna, dan energi kehidupan yang murni dengan cepat menyehatkan tubuh Taois Xuantian yang kelelahan. Tak lama kemudian, wajah pucat Taois Xuantian kembali merona kemerahan, dan rambut abu-abunya kembali menghitam. Ia menghela napas panjang dan menatap Lu Yun dengan penuh rasa terima kasih, Lu Yun. Kalau bukan karenamu, aku khawatir aku sudah mati di sini hari ini. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Apa kau mendapatkan sesuatu? Tanya Lu Yun khawatir. Master Tao Xuantian menggelengkan kepalanya, "Meskipun aku belum menemukan cara lengkap untuk memetiknya, aku sudah punya petunjuk umum, memetik buah suci ini harus dimulai dari aturannya." Lu Yun mengerutkan kening, "Aku pernah mencoba membungkus buah Dao Suci dengan kekuatan aturan sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Metodenya salah." Master Tao Xuantian merenung, "Penerapan kekuatan aturan selalu berubah. Metode yang kau gunakan salah, jadi tidak akan berhasil. Kita pelajari bersama, atau tunggu sampai aku pulih dan melanjutkan deduksi." "Mari kita coba dulu kalau kita punya arah," kata Lu Yun. Ia merasa perkataan Master Xuantian masuk akal. Ada lebih dari 1.000.000 cara untuk menggunakan kekuatan aturan. Mungkin metodenya salah. Senior benar, kekuatan aturan bisa digunakan dengan berbagai cara. Percobaanku sebelumnya terlalu kasar. Memikirkan situasi berbahaya yang baru saja dialami Taois Xuantian, Lu Yun tidak ingin dia mengambil risiko menyimpulkan lagi kecuali benar-benar diperlukan. Lu Yun sekali lagi mengaktifkan kekuatan aturan kehidupan. Kali ini, ia menggunakan metode yang telah ia pertahankan paling lama. Ia mengubah kekuatan aturan kehidupan menjadi telapak tangan ilusi dan perlahan meraih buah Dao Suci. Akan tetapi, pada saat telapak tangan itu menyentuh buah suci itu menyambar dengan cahaya dan kembali ke dahan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya untuk dipetik. Master Tao Xuantian telah mengamati tindakan Lu Yun dengan saksama. Saat itu, tatapannya tertuju pada tanda di antara alis Lu Yun, dan tiba-tiba ia berkata, "Lu Yun, cobalah simulasikan kekuatan aturan hidupmu ke bentuk tanda di antara alismu." Lu Yun tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. "Ya, kenapa aku tidak terpikir? Tanda ini adalah bukti otoritas untuk memasuki hutan suci dan mendekati pohon suci. Jika kekuatan aturan juga disimulasikan agar terlihat seperti tanda, mungkin mekanisme pertahanan pohon suci itu bisa ditipu." Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak ragu lagi. Dengan satu pikiran, kekuatan aturan kehidupan di tangannya berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi jaring kecil yang memancarkan cahaya redup.
Bentuk jaring itu persis sama dengan tanda di dahinya. Ia dengan hati-hati menutupi jaring kecil itu dengan buah dao suci, lalu menariknya perlahan, dan keajaiban pun terjadi. Buah suci benar-benar telah dipetik. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah tanda kekuatan aturan kehidupan ternyata tercetak pada buah dao suci, membentuk segel khusus. Lu Yun merasakan hal ini dan memahami bahwa inilah metode yang digunakan istana mendalam sejati untuk mengendalikan buah dao suci. Begitu seseorang mencoba memurnikannya secara paksa, istana mendalam sejati akan langsung merasakannya. Lu Yun memegang buah dao suci di tangannya, merasakan banyak emosi di hatinya. Cara memetik yang tampak sederhana ini sebenarnya karena kendalinya atas kekuatan aturan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga ia dapat meniru bentuk tanda tersebut dengan mudah. Melihat seluruh jagat raya yang kacau ini, hanya segelintir orang yang mampu mengendalikan kekuatan aturan sepenuhnya. Bahkan mereka yang setingkat Dewa Langit, banyak yang mengandalkan teknik rahasia atau senjata sihir untuk membunuh makhluk abadi di satu alam, alih-alih menguasai kekuatan aturan yang dahsyat itu sendiri. Melihat buah dao suci di tangannya, Lu Yun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi desain tanda otoritas yang begitu cerdik. Sungguh perwujudan sempurna dari kegelapan di bawah lampu. Semua orang menganggap tanda ini sebagai tanda kualifikasi untuk memetik, tetapi siapa sangka bahwa itu adalah kunci untuk memetik. Kuncinya terletak pada kata fleksibilitas. Ketika mereka mencapai tingkat kultivasi ini, pemikiran mereka cenderung menjadi kaku dan mereka jatuh ke dalam beberapa kesalahpahaman tanpa menyadarinya. Ia tiba-tiba teringat sebuah novel yang pernah dibacanya berjudul Pulau Para Ksatria Pengembara. Di dalam novel itu, terdapat catatan tentang Taisuan Sutra. Orang yang bisa membaca tidak dapat mempraktikkannya karena mereka terpaku pada makna harfiahnya. Sebaliknya, sang tokoh utama yang buta huruf memahami kata-kata tersebut sebagai gambar dan mampu mengembangkan keterampilan magis. Bukankah situasinya mirip dengan saat aku memetik buah dao suci? Jika bukan karena pengingat dari Master Dao Xuantian, aku tidak akan pernah memikirkan trik ini. Aku mungkin akan terus memikirkannya dan akhirnya melewatkan buah dao suci. Memikirkan hal ini, Lu Yun merasa sedikit takut dan berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar beruntung kali ini. Setelah dengan hati-hati menyimpan buah dao suci, Lu Yun menoleh ke Master Dao Xuantian dan berkata, "Senior, kau telah melakukan perbuatan yang luar biasa kali ini. Jika aku tidak mengajakmu, aku tidak akan bisa memetik buah dao suci sendirian. Jika orang lain menyusulku, aku pasti akan kehilangan muka." Master Dao Xuantian mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Nak Lu Yun, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kau telah menguasai Dao Pedang Terpadu Agung, dan kebijaksanaanmu melampaui orang biasa. Namun, bahkan orang terpintar pun memiliki titik buta dalam pengetahuan. Lagi pula, kau baru berlatih sebentar, jadi wajar saja jika kau memiliki beberapa kekurangan. Masalah kecil ini tentu saja tidak sulit bagimu. Aku hanya berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Sudahlah, jangan menyanjungku." Meskipun Lu Yun berkata begitu, hatinya sangat senang. "Oke, waktunya hampir habis, ayo cepat kumpulkan semua buah suci ini." Master Dao Xuantian sedikit mengernyit, "Nak Lu Yun, kau tidak berencana untuk mengambil semua 18.000 buah dao suci ini, kan? Jika orang lain tahu tentang ini, aku khawatir akan menimbulkan banyak masalah." Lu Yun mencibir, guru spiritual juga mengatakan bahwa masa pertumbuhan buah dao suci sangat panjang. Sekarang seseorang telah datang, mereka pasti telah menjarah semuanya. Kau juga telah melihat kekuatanku, dan yang lainnya bersama-sama tidak menimbulkan ancaman apapun. Lagi pula, buah dao suci ini sangat penting bagi Kaisar Dewa dan Kaisar Suci. Semakin banyak yang kumiliki, semakin penting pula aku nantinya. Dengan kekuatan yang besar, tidak akan ada masalah untuk merasa bersalah memiliki harta karun. Taois Xuantian merenungkan kekuatan dan metode Lu Yun dengan saksama, dan merasa lega. Lu Yun, anak ini, tidak pernah bermain sesuai aturan, dan kekuatannya memang luar biasa. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Setelah mengatakan ini, Master Dao Xuantian kembali ke dunia pedang Lu Yun dan terus merenungkan giok ilahi Taixuan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan mulai mengumpulkan buah dao suci. Ini bukan tugas yang mudah. Setiap buah dao suci mengharuskannya menggunakan kekuatan aturan kehidupan untuk memadatkan pola tanda otoritas. Beban kerjanya tidak hanya besar, tetapi konsumsi kekuatan aturan kehidupannya juga sangat besar. Setelah memetik ratusan buah dao suci, Lu Yun merasa sedikit lelah. Waktu hampir habis, dan ia khawatir akan timbul konflik setelah orang lain mendapatkan hak memetik. Meskipun ia tidak takut masalah, ia tidak ingin mudah menindak orang-orang yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Sepertinya kita perlu memikirkan cara untuk meningkatkan efisiensi. Lu Yun merenung sejenak, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, taktik gelombang manusia. Ia menyusun 1000 tubuh dao surgawi dan meminta setiap tubuh dao surgawi untuk mencoba mengaktifkan kekuatan aturan kehidupan dan memadatkan pola tanda otoritas. Yang mengejutkannya, metode ini benar-benar berhasil. Setiap tubuh dao surgawi berhasil meniru tanda tersebut dan memetik buah dao suci. Haha, efisiensinya kali ini jauh lebih tinggi. Lu Yun tertawa dan memerintahkan 1000 tubuh dao surgawi untuk memanen buah dao suci dengan panik, bagaikan segerombolan belalang yang lewat. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Lu Yun terus memetik buah dao suci. Ia telah mengumpulkan lebih dari 15.000 buah, hasil panen yang sangat melimpah.
Dengan begitu banyak buah dao suci, aku penasaran berapa banyak kekayaan dan sumber daya yang bisa kupertukarkan untuk mereka. Lu Yun diam-diam menghitung dalam hatinya, aku membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk berlatih dao pedang terpadu agung. Semakin banyak semakin baik, aku akan menerima siapapun yang datang. Pada saat ini, gelombang ruang angkasa terdengar, dan sosok guru Tao Anxing dan yang lainnya muncul di bawah pohon suci. Mereka semua sangat gembira, dan jelas bahwa mereka telah berhasil mendapatkan hak untuk memetik buah. Namun, ketika mereka melihat ke atas pohon suci dan melihat puncak pohon yang kosong, semua orang tercengang. Setelah mendapatkan hak memetik buah, guru Tao Anxing dan rekan-rekannya datang ke hutan suci dengan gembira, berharap panen yang melimpah. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Buah-buah suci yang tadinya menggantung di dahan kini hanya tersisa sedikit, seolah-olah telah dijarah. Ada apa? Di mana buah-buah abadi itu? Tanya seorang guru Nitian Dao dengan kaget, wajahnya pucat pasi. Ia melihat sekeliling dan akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah pohon suci tak jauh dari sana. Di sana, sesosok familiar sedang sibuk. Itu anak itu, Lu Yun. Seorang guru anti surga lainnya mendengus dingin, nadanya penuh amarah, aku tahu anak ini punya niat jahat. Master Daois Anxing dan yang lainnya langsung murka, menuduh Lu Yun serakah dan egois. Kita pernah membantunya melawan Raja Iblis, tapi dia malah melahap 18.000 buah dao suci sendirian. Anak ini benar-benar tidak jujur, dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Tunggu sebentar, seorang Master Nitian Dao tiba-tiba berkata, lihat, sepertinya dia masih memetiknya. Seharusnya ada lebih dari 2.000 di pohon suci itu. Lebih dari 2.000 keping juga merupakan harta karun yang sangat besar. Mata seorang Master Nitian Dao lainnya berbinar, ayo kita ambil. Mendengar ini, semua orang langsung bersemangat dan bergegas menuju pohon suci tempat Lu Yun berada. Menurut mereka, buah dao suci adalah harta karun yang bisa ditukar dengan kaisar dao abadi tingkat tinggi. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini untuk menukarkannya dengan sesuatu yang paling cocok untuk mereka? Di pihak Lu Yun, 1000 tubuh dao surgawi bagaikan lebah pekerja yang rajin memetik buah dao suci dengan tertib. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kedatangan Master Dao Anxing dan yang lainnya. Dia tahu orang-orang ini akan datang cepat atau lambat, tetapi dia tidak khawatir karena dia hampir telah memetik semua buah suci dan orang-orang ini tidak akan dapat mencuri banyak. Taois Anxing dan yang lainnya mendatangi Lu Yun, masing-masing memilih pohon suci, dan mulai mencoba memetik buah suci tersebut. Namun, mereka segera tercengang. Sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat menyentuh buah suci itu, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Apa yang terjadi? Seorang Master Dao penentang surga bertanya-tanya. Saya jelas sudah mendapat izin untuk memetik buahnya, jadi mengapa saya tidak bisa memetiknya? Yang lain juga mencoba berbagai metode, dan beberapa bahkan menggunakan kekuatan Dao mereka sendiri, tetapi tetap tidak berhasil. Mereka mencoba ratusan metode, tetapi tetap tidak dapat memetik satu pun buah dao suci. Saat ini, Lu Yun telah mengumpulkan sebagian besar buah dao suci, hanya tersisa sekitar 100 buah. 1000 tubuh dao surgawi berkumpul dan berubah menjadi sosok Lu Yun lagi. Ia menatap orang-orang di depannya yang panik dan bertanya dengan heran, mengapa kalian tidak memetiknya? Apa kalian berencana membiarkanku mengambil semuanya? Master Dao Anxing tampak tidak senang. Ia tahu Lu Yun sengaja mempermalukan mereka, tetapi ia tetap berkata, rekan Dao Lu Yun, mohon berbelas kasih dan tinggalkan 100 buah dao suci ini. Oh, kalian menginginkannya. Lu Yun menatap mereka dengan senyum tipis, lalu, apakah kalian tahu cara memetiknya? Seorang Master Nitian Dao bertanya dengan ragu-ragu, Taois Lu Yun, bisakah kau memberitahu kami cara memetiknya? Kami bersedia berutang budi padamu dan akan membalas budimu di masa depan. Lu Yun tersenyum menghina, kebaikanmu tidak ada nilainya bagiku. Pernyataan ini sangat menyentuh hati guru Tao Anxing dan yang lainnya. Meskipun mereka marah, mereka tak berdaya untuk membantah. Kekuatan Lu Yun memang ada, dan mereka sama sekali bukan tandingannya. Melihat betapa sedihnya mereka semua, Lu Yun berkata, oke, aku cuma bercanda. Bagaimana mungkin aku pelit sekali? Aku tidak bisa langsung memberitahu cara memetik buahnya, tapi aku bisa memberimu petunjuk. Apakah kau bisa memahaminya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kalau kamu berhasil, kamu berutang budi padaku. Kalau kamu gagal, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Setelah berkata demikian, Lu Yun meninggalkan 8 kata, kekuatan aturan, segel kekuasaan, dan berbalik meninggalkan hutan suci, meninggalkan Taois Anxing dan yang lainnya saling menatap dengan bingung. Melihat kepergian Lu Yun, Master Dao Anxing dan yang lainnya merasakan emosi yang campur aduk. Mereka tahu bahwa lebih dari 100 buah dao suci dan 8 kata yang ditinggalkan Lu Yun merupakan ujian bagi mereka. Setelah Lu Yun meninggalkan hutan suci, ia tidak langsung pergi ke area berikutnya, melainkan diam-diam menghitung dalam hati. Ia mendapatkan banyak hal kali ini, tidak hanya mendapatkan banyak buah suci, tetapi juga ide baru. Banyak hal yang harus kulakukan, seperti perlindungan dan pembangunan umat manusia Taichang serta pengelolaan sumber daya kultivasi. Semua ini membutuhkan tenaga manusia. Meskipun 3000 tubuh dao surgawi berguna, akan sedikit sia-sia jika menggunakannya untuk menangani hal-hal sepele seperti ini. Mereka harus fokus pada kultivasi. Lu Yun berpikir dalam hati, aku perlu membangun kekuatanku sendiri, kekuatan dahsyat yang dapat membagi tekanan untukku dan membantuku mencapai jalan tertinggi.
Meskipun harapan Daois Anxing dan rakyatnya untuk mencapai keabadian tipis, kekuatan tempur mereka masih bagus. Mungkin aku bisa merekrut mereka di bawah komandoku. Lu Yun sudah memiliki rencana awal. Aku ingin membangun wilayah kekaisaran untuk melindungi rakyatku, kerabat, dan teman-temanku. Daois Anxing dan rakyatnya mungkin akan menjadi kelompok pertama penjaga wilayah kekaisaranku. Di hutan suci, setelah beberapa kali mencoba, Guru Tao Anxing dan rekan-rekannya akhirnya menemukan cara untuk memetik buah Dao Suci. Mereka membagi sisa lebih dari 100 buah Dao Suci secara merata, dan semua orang mendapatkan panen yang baik. Kekuatan aturan, tanda otoritas. Master Tao Anxing memandangi buah Dao Suci di tangannya dan bergumam dalam hati, nasihat Dao You Lu Yun memang luar biasa. Kita berutang budi padanya, dan budi ini pasti sangat besar. Lu Yun meninggalkan lorong ketiga dan tiba di area di mana lorong kedua berada. Ia melirik token petik di tangannya dan mencibir. Harta karun apa yang akan menungguku di area berikutnya? Ia melesat dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh token pemetik. Istana Zhengshuan memang pantas menyandang reputasinya, pikir Lu Yun dalam hati. Istana Zhengshuan ini terbagi menjadi 5 area, dan pola setiap area mirip dengan hutan suci di area ketiga, tetapi wewenang pengambilannya tidak universal. Dengan kata lain, wewenang pengambilan yang diperolehnya di area ketiga tidak dapat digunakan di area lain. Lu Yun memetik hampir semua buah suci di area ketiga, hanya menyisakan sekitar 100 buah untuk Master Tao Anxing dan rekan-rekannya. Ia memperkirakan bahwa dengan kekuatan aturan yang dikendalikan oleh Master Tao Anxing dan rekan-rekannya, mereka mungkin tidak akan dapat memetik semua buah suci yang tersisa. Setelah meninggalkan lorong ketiga, Lu Yun tiba di area di mana lorong kedua berada. Token tersebut menunjukkan bahwa area ini disebut koridor ruang dan waktu. Begitu melangkah ke koridor ruang dan waktu, Lu Yun merasakan kekuatan waktu yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Melihat sekeliling, pemandangan di sini hampir persis sama dengan area ketiga, juga hutan suci dengan 18.000 buah suci yang tumbuh di atasnya. Terlebih lagi, seseorang telah mengambil inisiatif dan mencoba memetik buah jalan suci. Lu Yun tertegun sejenak, lalu merasa lega. Ia mengira Master Dao Anxing dan yang lainnya sudah menguasai metode memetik dan entah bagaimana telah memasuki area ini. Ia menaiki tangga, mengamati sekeliling. Ketika hampir sampai di puncak tangga, ia mendapati jalan di depannya terhalang oleh formasi yang memancarkan cahaya aneh. Melalui formasi tersebut, Lu Yun melihat 8 Master Dao penentang langit di dalamnya, yang tak lain adalah Master Dao Anxing dan yang lainnya yang pernah ia temui di area ketiga. Namun, saat ini, mereka semua tampak lemah dan terluka, dan jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran sengit. Lu Yun bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang para prajurit berbaju besi, tampaknya luka-luka para master yang menantang surga ini bukan disebabkan oleh para prajurit berbaju besi. Pada saat ini, Master Tao Anxing dan yang lainnya juga menemukan Lu Yun. Salah satu dari mereka, Master Tao Yelongde, berjuang untuk berdiri dan membungkuk kepada Lu Yun, rekan Tao Lu Yun, senang bertemu denganmu. Lu Yun mengangguk dan bertanya langsung, apa yang terjadi padamu? Kenapa kalian semua terluka? Master Tao Yelongde tersenyum pahit dan mendesah, sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa kita disergap. Serangan diam-diam, Lu Yun sedikit mengernyit. Siapa pelakunya? Guru Tao Yuying. Guru Tao Yelongde menggertakkan giginya dan berkata, dia adalah seorang jenderal yang garang di bawah komando Kaisar Suelian. Dia membawa selusin pembantu tingkat Guru Tao dan tiba-tiba menyerang kita. Guru Sekte Bayi Datar, hati Lu Yun tergerak, ia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dalam daftar Guru Tao yang menantang surga, Guru Sekte Bayi Datar pernah menduduki peringkat kedua atau ketiga. Ia sangat kuat, dan ia sulit dipahami serta sangat sulit dihadapi. Rekan Taois Lu Yun, kau harus berhati-hati terhadap Master Taois Yuying ini. Master Taois Yelongde memperingatkan, karena dia adalah anggota Kaisar Pemurnian Darah, dan kau punya dendam terhadap Kaisar Pemurnian Darah, dia mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangmu. Lu Yun merasa sedikit geli ketika mendengar ini. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Guru Tao Yuying. Guru Tao Yelongde benar-benar berniat baik. Dengan kekuatannya saat ini, betapapun licik dan liciknya seorang Guru Tao yang masih bayi, trik apa yang bisa ia mainkan? Di hadapannya, konspirasi apapun hanyalah lelucon. Namun, seseorang harus waspada terhadap orang lain. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Aku akan memperhatikannya. Jika Guru Tao Yuying ini tahu apa yang baik untuknya, dia mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Jika dia bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Lu Yun tidak sepenuhnya tidak mengenal Guru Tao Yuying. Ia tahu bahwa orang ini kejam dan tak kenal ampun, dan memang benar-benar sosok yang kejam. Asal-usul Guru Tao Yuying sebenarnya cukup ironis. Ia lahir di planet yang damai dan memiliki keluarga yang bahagia. Namun, ia memanfaatkan celah hukum, diam-diam melakukan kejahatan, dan akhirnya jatuh selangkah demi selangkah. Pertama-tama ia menghancurkan negaranya sendiri, lalu menghancurkan planetnya sendiri. Setelah menjadi Dewa Tao, ia menjadi semakin tidak bermoral, mengandalkan tumpukan mayat makhluk-makhluk dari berbagai penjuru bintang untuk mencapai peringkatnya saat ini, yang kedua setelah Raja Iblis. Lu Yun menatap sekelompok Guru Tao yang malu dan memberontak di depannya, tanpa simpati di hatinya, hanya rasa jijik. Orang-orang seperti Guru Tao Yuying seharusnya tidak diterima di surga, tetapi mereka bertahan hingga hari ini dan mencapai posisi yang begitu tinggi. Hal ini sendiri merupakan semacam ironi.
Darah di tangannya mungkin lebih banyak daripada jumlah total makhluk di beberapa wilayah bintang kecil. Lu Yun hanya punya satu sikap terhadap orang-orang seperti itu, bunuh. Jadi, kau ingin aku membantumu membalas dendam. Nada bicara Lu Yun datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Master Tao Yelongde dan yang lainnya saling berpandangan, dengan sedikit rasa malu di mata mereka. Mereka memang berniat demikian, tetapi mereka terlalu malu untuk berbicara langsung. Mereka telah melihat kekuatan Lu Yun, yang jauh melampaui mereka semua. Jika Lu Yun berani bertindak, Master Tao Yuying pasti akan mati. Rekan Taois Lu Yun, mohon mengerti, Master Taois Yelongde terbatuk kering, kami memang punya niat ini. Master Taois Yuying kejam dan bengis, dan semua orang berhak membunuhnya. Jika rekan Taois Lu Yun dapat memperjuangkan keadilan bagi kami akan berterima kasih dan akan membalas budi Anda di masa depan. Lu Yun tersenyum nakal dan berkata, membalas budi. Tidak apa-apa, aku tidak suka bekerja tanpa imbalan. Aku akan mengingat budi baikmu. Master Tao Yelongde sangat gembira dan segera memberitahu Lu Yun tentang situasi Master Tao Yuying dan yang lainnya. Ia secara khusus menekankan bahwa Master Tao Yuying licik dan licik, serta pandai menggunakan segala macam konspirasi dan tipu daya, dan mengingatkan Lu Yun untuk berhati-hati. Lu Yun tersenyum acuh tak acuh, tetapi hatinya terhibur. Kekuatan telekinetiknya saat ini telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan konspirasi apapun seperti permainan anak-anak di depannya. Selicik apapun guru Tao itu, apa yang bisa ia lakukan? Terima kasih atas pengingatnya, rekan Taois. Saya akan memperhatikannya, kata Lu Yun ringan, sambil mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan aturan kehidupan yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi cahaya hijau, menyelimuti guru Tao Yelongde dan yang lainnya. Kemanapun lampu hijau itu lewat, luka-luka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semangat orang-orang yang awalnya tertekan perlahan-lahan bangkit. Pencapaian Dao You Lu Yun dalam kekuatan aturan kehidupan benar-benar menakjubkan. Seru seorang Master Tao. Ya, kekuatan aturan kehidupan yang begitu murni sungguh tak tertandingi. Guru Tao lainnya menimpali, dan jurusan utama rekan Tao Lu Yun adalah Dao Pedang Terpadu Agung. Jika kekuatan aturan kehidupan dipadukan dengan Dao Pedang, bukankah efek penyembuhannya akan jauh lebih menakjubkan? Jika aku bisa bergabung dengan rekan Daois Lu Yun, bukankah masa depan akan, seorang Master Daois berbisik dengan suara rendah, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Merasakan perubahan sikap semua orang, Lu Yun hanya tersenyum tipis dan tak banyak bicara. Ia tahu dalam hatinya bahwa orang-orang ini menghormatinya sekarang, sepenuhnya karena kekuatannya. Begitu ia kehilangan kegunaannya, orang-orang ini akan berbalik melawannya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Setelah menyelesaikan hal-hal sepele ini, Lu Yun mengabaikan kerumunan dan berbalik menuju formasi. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan formasi pun terbuka. Ujian di area kedua jauh lebih sulit daripada di area ketiga, tetapi tetap saja tidak berarti apa-apa bagi Lu Yun. Ia melewati semua level dan segera mencapai level terakhir, berhasil memperoleh tanda otoritas pemilihan. Lu Yun tidak yakin apakah metode pengambilan di area kedua sama dengan yang di area ketiga, tetapi ia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Ia membubuhkan tanda di tubuhnya dan segera bergegas menuju area hutan suci. Tepat saat ia bergegas menuju hutan suci, selusin sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Mereka adalah Master Tao Yuying dan kelompoknya. Meskipun mereka tahu mereka bukan tandingan Lu Yun, mereka tetap memutuskan untuk menghentikannya. Mencari kematian, cahaya dingin berkilat di mata Lu Yun. Ia sudah lama ingin membunuh Taois yang sedang terpuruk itu. Sedangkan para bawahannya, menurut Lu Yun, mereka hanyalah sekelompok antek yang mengandalkan kekuatan harimau untuk menindas orang lain. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun tanpa ampun dan langsung menggunakan jurus pamungkas pedang Dao Terpadu Agung. Cahaya pedang yang menyilaukan tercurah bagaikan bima sakti di angkasa, langsung menyelimuti guru Tao Yuying dan yang lainnya. Semua orang di bawah komando Master Tao Yuying menggunakan senjata ajaib mereka untuk melawan, tetapi di depan cahaya pedang Lu Yun, senjata ajaib ini seperti kertas dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar, dan para Master Dao terhempas bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan masing-masing terluka parah. Dua Master Dao yang lebih lemah tubuhnya langsung hancur oleh cahaya pedang, dan jiwa mereka juga rusak parah, dan tampaknya mereka takkan selamat. Namun, guru Tao Yuying tampaknya tidak menyadari penderitaan anak buahnya. Matanya terpaku pada buah-buah suci di hutan suci, seolah sedang memikirkan cara memetiknya. Beraninya kau, iblis pendosa, menginginkan buah Dao suci. Suara Lu Yun menggelegar bagai guntur di telinga guru Tao Yuying. Buah Dao suci milik orang-orang berbudi luhur. Apakah kau layak mendapatkannya? Master Tao Yuying akhirnya tersadar, dengan senyum ganas di wajahnya. Lu Yun, kau di sini seperti yang diharapkan. Sepertinya tebakan Kaisar Pemurni Darah benar, kau di sini untuk buah Dao suci. Kaisar Pemurni Darah, Lu Yun mencibir, sepertinya dia mengirimmu untuk menguji kekuatanku. Sayangnya, dia terlalu lemah dan tidak layak menerima serangan seriusku. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang di tubuh Lu Yun meledak lagi, seperti kekuatan surga, seketika memenuhi seluruh area hutan suci. Cahaya pedang berkobar, tetapi pohon suci itu damai. Buah Dao suci memancarkan cahaya terang, mengabaikan energi pedang penghancur, bahkan ranting dan daun pohon suci itu tidak bergetar sama sekali.
Lu Yun memahami dengan jelas bahwa pohon suci dan buah abadi ini jelas memiliki semacam mekanisme perlindungan khusus dan tidak takut akan serangan apapun. Terlebih lagi, tidak ada pesaing lain selain Master Tao Yuying dan kelompoknya, jadi ia secara alami bisa melepaskannya.